ranting atau anak ranting ini, kita perlu memperhatikan titik tumbuh. Sobat bonsai di seluruh Indonesia pasti tahu tanaman beringin Kimeng atau beringin Taiwan. Tanaman dengan nama ilmiah Ficus microcarpa ini banyak sekali dibuat sebagai bahan bonsai karena karakter akar, batang, percabangan, dan tajuk berdaunnya yang mempesona. Beringin Kimeng adalah tanaman asli yang tersebar dari Sri Lanka hingga India, Taiwan, Kepulauan Melayu, Australia, dan Kaledonia Baru. Kimeng adalah pohon yang tumbuh cepat, bundar bertajuk luas, hijau sepanjang tahun yang dapat mencapai ketinggian lebih dari 15 meter. Batang halus abu-abu terang cukup mencolok, daunnya mengkilap, hijau tua dan tebal. Sistem akar pohon beringin Kimeng cenderung membengkak dan menyimpan air serta nutrisi. Hal ini memungkinkan tanaman ini bertahan hidup di lingkungan yang keras, tanpa makanan dan air untuk waktu yang lama, menjadikannya tanaman indoor yang sangat baik. Akan terus membengkak seiring bertambahnya usia, dengan beberapa pelatihan dapat tumbuh menjadi bonsai yang menakjubkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, kita ketemu hari ini, sore hari ini di salah satu kolektor di bonsai di Kota Semarang. Di samping saya ini sudah ada pohon Kimeng. Lebat sekali ya, subur sekali ya. Dan sudah waktunya Kimeng ini harus dipruning, ditata ulang. Nanti akan dibantu oleh teman-teman, juga dipandu oleh trainer dari Kota Semarang. Nanti akan seperti apa, kita ikuti sahabat bonsai sore hari ini. Oke sahabat bonsai, ini Kimeng sudah siap di posisi. Hari ini kita akan bareng-bareng mencoba perawatan pruning. Nanti dipandu sama Bapak Ngadimin. Nah, ini sudah siap ini. Nanti sambil ngopi Bang Ngadimin. Oke, sobat-sobat bonsai, kita ikuti. Halo, sahabat bonsai se-Indonesia, salam bonsai. Ketemu lagi dengan saya Ngadimin. Saat ini saya akan melaksanakan perawatan bonsai beringin Kimeng. Nah, ini sudah saatnya memang kita lihat semua bahwa ini sudah terlalu over ini pertumbuhan ranting dan daunnya. Untuk itu akan kita adakan pruning dan juga nanti ada restyling di sini. Nah, nanti saya akan menentukan juga mana yang harus di restyling, kemudian mana-mana yang harus kita perbesar lagi atau dilos lagi, dan mana-mana yang harus kita kurangi. Sekali lagi seperti pohon-pohon yang lain, bahwa pelaksanaan perawatan bonsai itu harus kita laksanakan secara rutin agar bonsai ini nanti keindahannya tetap terjaga. Nah, nanti akan saya pruning total, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain, dan kebetulan ini kondisinya sangat subur, makanya nanti akan kita adakan pruning total. Bonsai dalam melaksanakan pruning total nantinya, kita harus melihat dulu bagaimana kondisi kesehatan dari bonsai itu
itu sendiri. Sehatkah? Nah, kalau sehat kita baru berani pruning total. Kalau kondisi bonsai itu kurang sehat, maka jangan dulu dilaksanakan pruning total. Kita harus menyuburkan dulu. Kita harus merawat agar bonsai ini bisa menjadi subur. Nah, setelah subur, kelihatan subur, daun sudah tua. Seperti yang pernah saya katakan bahwa daun ini tua kurang lebih selama 3 sampai dengan 4 bulan. Begitu, dan ini akan kita laksanakan pruning. Ditanam dalam pot besar, beringin kimeng akan tumbuh dengan cepat. Namun, jika ditanam dalam pot kecil, pertumbuhannya dapat dikontrol dan dikendalikan dengan menjaga agar nutrisi benar-benar terpenuhi dengan baik. Beringin kimeng dapat tumbuh baik dalam cahaya sedang maupun dengan sinar matahari penuh sepanjang hari. Beringin kimeng dapat tumbuh dengan baik pada daerah beriklim tropis dan subtropis, dengan suhu antara 16 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan kelembaban sedang, namun harus dijaga agar tidak terpapar suhu di bawah 13 derajat Celcius, karena dapat mengalami kerusakan terutama pada daun yang masih muda. Beringin kimeng termasuk tanaman yang suka air. Untuk menjaga kelembapan di akarnya maka dibutuhkan penyiraman yang rutin agar pertumbuhannya baik. Untuk memenuhi nutrisinya gunakan pupuk organik cair seminggu dalam pertumbuhan aktif. Selain itu juga dapat menggunakan pupuk slow release. Repotting bonsai beringin kimeng dilakukan setahun sekali mengingat pertumbuhan akarnya yang sangat cepat. Repotting paling baik dilakukan di awal musim hujan. Media tanam menggunakan campuran pasir malang dan tanah subur serta pupuk. Untuk ukuran pot pada bonsai yang sudah jadi sebaiknya menggunakan ukuran yang cenderung kecil. Tanaman ini menyukai kondisi akar yang agak sempit. Setelah repotting, sebaiknya penyiraman agak dikurangi selama 2 minggu pertama dan diletakkan di tempat teduh. Perlakuan ini untuk memberi kesempatan tanaman beradaptasi. Untuk budidaya, beringin kimeng dapat dengan mudah diperbanyak dari stek batang maupun cangkok. Meskipun beringin kimeng ini termasuk tanaman yang tahan hama, namun kadang-kadang terserang hama terutama kutu putih. Hal ini dapat diatasi dengan membersihkannya lalu lakukan penyemprotan insektisida secara rutin untuk menjaganya dari serangan hama. Nah, kalau sudah begini, kita kemudian ngoreksi. Ini sudah ranting-ranting, ini sudah pada kelihatan semua setelah daun di pruning, dibersihkan. Kita dalam mengoreksinya setelah daun dibersihkan ini lebih mudah, gitu. Nah, caranya kita pilih mana yang kira-kira ranting, anak ranting yang tidak perlu. Ini kemudian kita potong. Kita bentuk sekalian ini. Nah, dalam pemotongan ranting atau anak ranting ini kita perlu memperhatikan titik tumbuh. Di sini ada ruas-ruas atau titik tumbuh, ya. Ini kita menghendaki tumbuh arah kemana? Katakanlah arah ke samping kanan. Usahakan kita memotongnya adalah di titik tumbuh yang bagian kanan, di atas titik tumbuh yang bagian kanan. Kalau kita menghendaki
nanti ada terubusan anak ranting atau tutur ranting yang ke depan, maka kita memotongnya di atas titik tumbuh yang di sini nanti akan tumbuh ke depan. Begitu juga misalnya mengendaki nanti terubusan anak ranting atau tutur ranting yang ke kiri, kita cari titik tumbuh yang ada di kiri di mana, begitu. Nah, kemudian kalau sudah nanti kita koreksi lagi, kita rajinkan ya seperti ini. Ini kita mengendaki arah yang ke sana, otomatis saya akan motong yang ada titik tumbuh nanti arahnya ke kanan. Begitu juga seterusnya. Usahakan dalam memotong ini ranting atau tutur ranting atau anak ranting ini, dia nanti kalau misalnya sudah tumbuh, usahakan ini jangan sampai ada kayu yang kering, jadi mepet dengan ruas atau titik tumbuh yang ada. Nih, gini. Nah, ini sudah kelihatan rajin gitu. Nah, nanti pada akhirnya seperti ini. Jadi ini nanti semua, yang ini juga, ini semua kita bentuk seperti ini ya. Dengan harapan nanti akan tumbuh titik ranting dan tutur ranting, anak ranting dan tutur ranting, maaf, akan tumbuh anak ranting dan tutur ranting di sini, sehingga nanti kita maksimalkan misalnya ketinggian atau ketebalan daripada trap atau kelompok di sini kurang lebih segini gitu. Nah, begitu juga yang lain, sehingga nanti dimensi daripada bonsai ini akan kelihatan lebih bagus, lebih indah dan jelas sekali. Misalnya kita melihat dari tampak depan, kita akan melihat detail-detail yang ada di dalam sana. Begitu saya akan melanjutkan ini pruning ini dan koreksi-koreksi anak ranting, tutur ranting dan seterusnya. Demikian dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Sudah selesai saya pruning. Jadi kita tinggal nunggu perkembangan berikutnya 3 sampai dengan 4 bulan ke depan. Kita lakukan pruning daun lagi, sehingga ini kurang lebih 2 tahapan lagi bonsai ini sudah tingkat kematangannya sudah ada. Ini kurang lebih sudah 60%.
sehingga 2 tahapan lagi perlu kita koreksi lagi. Insya Allah kemudian setelah 2 tahapan kita tata lagi, ini sudah matang bonsai ini. Inilah hasil akhir daripada kegiatan saya untuk perawatan bonsai beringin Kimeng ini. Demikian Sobat Bonsai Indonesia, kita tunggu tayangan berikutnya dengan season yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah, jaga kesehatan,